Pak Nara, lalu bagaimana mekanisme reward dan punishment terhadap penyelenggara negara dalam penerapan keterbukaan informasi publik? Kalau masalah reward dan punishment, kami kan lahir karena adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kami tegak lurus terhadap konstitusi tersebut, undang-undang tersebut. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada bahasa atau kalimat, pasal dan ayat yang menyatakan harus memberikan reward, harus memberikan punishment kepada badan publik. Nah, kami kan tegak lurus saja. Tapi kami hanya menyampaikan pelaksanaan KIP keterbukaan informasi publik kepada presiden atau wakil presiden dan kepada DPR, artinya ke publik. Di situ bahasa undang-undangnya. Jadi kami hanya menyampaikan, melaporkan kepada Bapak Presiden atau Wakil Presiden dan kepada DPR serta publik. Makanya kami menyampaikan, mensiarkan, menginformasikan informasi tersebut kepada publik. Hanya itu batasannya. Berarti tidak ada reward atau punishment seperti itu ya Pak? Tidak ada bentuknya reward apa ketika suatu lembaga atau kementerian melakukan keterbukaan publik itu dengan baik atau kurang melakukannya? Seperti itu ya Pak? Kalau dari Komisi Informasi tidak ada, Mbak. Hai, badan publik Y tidak informatif, saya kasih hukuman. Nggak ada, Mbak. Atau kena penalti, nggak ada. Terus, badan publik A, kalian sudah 3 tahun berturut-turut, artinya 3 kali itu, Mbak. Stabil dia. Itu selalu informatif, saya kasih reward. Nggak ada, Mbak. Padahal kan sebenarnya, Pak, bukannya harusnya penting ya, Pak? Sehingga badan publik dan juga kementerian itu bisa menjalankan. Karena tadi KIP sendiri melihat bahwa hingga saat ini seluruh lembaga atau kementerian hanya berpartisipasi, tapi tidak ada hasilnya. Lalu ini bagaimana nanti mengontrolnya, Pak? Bukan nggak ada hasilnya, Mbak ya. Partisipasi oke, tetapi melaksanakan sesuai dengan amanah konstitusi masih jauh dari kurang gitu, Mbak. Kalau hasil sih ada lah pasti. Nah, kurang dari 60% tapi ya, Pak? Iya, itu yang makanya saya kan bilang sebenarnya apa susahnya. Saya selaku warga negara kan agak kurang paham ya. Tadi kan udah berkali-kali saya bilang apa yang ada di kementerian lembaga sudah ada ya Mbak ya. Anggaran pasti ada lah. Orang banyak, sistem tinggal dibangun. Kan goodwill-nya saja. Nah kalau bicara goodwill, setiap orang ditanya goodwill atau keinginan atau niat, pasti saya punya niat. Orang saya sudah melaksanakan. Kan harus ada bukti, parameternya apa, tadi yang saya bilang itu. Kelemahannya sebenarnya, itu kan di dalam undang-undang, itu ada PPID, Mbak, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di dalam undang-undang disebutkan, sebenarnya PPID-nya yang harus berperan. Nah, kalau PPID-nya kurang berperan, pasti hasilnya tidak informatif, kurang informatif gitu. Kalau PPID-nya setengah-setengah kerjanya, pasti cukup informatif. Nah, di situ letaknya, Mbak. Karena ini kerangka prosedural kan ada kerangka teknis, Mbak. Gitu, yang harus dilaksanakan. Tadi yang saya bilang, informasinya tersedia nggak? Disampaikan nggak? Masyarakat dilayani nggak? Kan ada kriteria-kriteria itu. Nah, kalau terhadap reward dan punishment, sekali lagi karena tidak ada rujukan pasal dan ayat, tetap saja kami tidak bisa, Mbak. Kan undang-undangnya seperti itu kecuali ada revisi undang-undang. Harapan kami dikasih ruang bahwasanya disampaikan, dilaporkan kepada presiden atau wakil presiden dan kepada DPR, di situ letaknya, dan kepada publik. Biarlah publik yang menilai. Mungkin di situ harapannya, Mbak. Nggak bisa lagi kami keluar dari konteks itu, Mbak. Kalau di tingkat provinsi dia menyampaikannya kepada gubernur. Ya, menurut Pak Nara sendiri, apakah perlu sebenarnya dibentuk lagi lembaga yang memang bisa memberikan sanksi atau punishment atau reward sendiri kepada lembaga atau kementerian, supaya ini kan sebenarnya keterbukaan informasi publik ini adalah salah satu kunci untuk penyelenggaraan sistem demokrasi. Kalau hanya sebenarnya cuma penyuluhan-penyuluhan saja, tapi masih saja kurang meskipun hasilnya ada tapi sedikit. Ya kalau perspektif saya pribadi ya, kan kita juga good governance kan efektif efisien, salah satu parameternya efektif efisien gitu kata teori-teori, bukan kata saya nih, kata teori-teori. Nah, kalau efektif efisien kan berarti dia bagaimana lincah, bagaimana nggak besar, nggak gemuk, tapi banyak fungsi kan gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi lembaga sudah benar, bukannya karena seorang KI ya, jelas itu KI, cuman hanya mungkin
revisi undang-undang saja, itu pun revisinya terbatas saja, nggak seluruhnya di apa namanya dirubah, kan hanya terbatas saja. Terbatasnya pada posisi apa? Ya itu tadi salah satunya bagaimana supaya aktif badan publik, dan bagaimana aktif itu artinya Komisi Informasi juga aktif gitu loh Mbak, memberikan. Jadi Monep itu kan tadi kan sifatnya agak pasif ya, Monep. Orang kita cuma ngasih kuesioner terus nggak bisa ngapa-ngapain, kita kan pasif. Berarti perlu ada revisi undang-undangnya ya Pak untuk KI? Iya, itu sih harapan udah dari 3-4 tahun yang lalu ya Mbak, dari kami ini. Tapi ya kita kan harus memahami juga, revisi itu kan nggak gampang juga, ada proses. Ya, Pak Nara, di masa pandemi ini kita tahu memang banyak sistem kerja yang terjadi berbeda karena kita harus menganut new normal, sistem yang baru. Seperti saat ini tadi juga Bapak mengatakan bahwa penyelenggaraan, penganugerahan itu sekarang secara virtual dilakukan karena banyaknya batasan-batasan pada saat pandemi. Kalau Pak Nara sendiri melihat adakah batas atau kebijakan yang dibuat secara khusus dalam penerapan keterbukaan informasi selama pandemi, misalnya dalam rapat-rapat virtual saat ini? Maksudnya dari Komisi Informasi atau dari mana, Mbak? Dari KIP sendiri. Dari KIP sendiri. Dari KIP. Iya. Apakah ada? KIP kan, ya, KIP kan di ranah tata negara Indonesia kan salah satu kelembagaan ya, Mbak, yang masuk dalam lembaga non struktural. Ya. Tentunya secara umum yang berlaku kan aturan-aturan yang lebih tinggi, undang-undang, habis itu peraturan presiden, rujukan-rujukan dari para petinggi ya, artinya Pak Presiden itu. Nah, itu yang dipakai rujukan. Yang tadi itu kan new normal itu apa yang dimaksud dengan new normal? Kan orang sudah pada paham. Artinya kita melaksanakan itu saja gitu, yang sudah menjadi suatu rujukan dengan adaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya adaptasi kebiasaan baru kan bukan hanya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, tapi bagaimana kita beraktivitas di tengah pandemi dengan meminimalisir tingkat resistensi penularan. Kan yang pandemi COVID ini kan penularannya ini yang cepat gitu loh ya Mbak ya. Nah, artinya makanya disarankan kan gitu. Virtual ini kan nggak mungkin saya sama Mbak Gismi deket-deketan jauh-jauh. Nggak ada penularan ini kan saya. Untuk informasi publiknya sendiri bagaimana Pak? Apakah misalnya ini ketika kita berbicara ada batasan, harus ada yang tidak bisa disampaikan ketika kita secara virtual seperti ini? Dari KIP sendiri melihatnya? Di dalam undang-undang, padahal waktu bikin undang-undang, dia tidak berpikiran pembuat undang-undang ada pandemi, Mbak. Karena kan tahun 2008 itu. Tapi di dalam undang-undang disebutkan bahwa PPID wajib mengembangkan sistem informasi publik berbasis teknologi informasi terkini. Itu ada ayatnya, Mbak. Nah, teknologi informasi terkini kan nge-zoom ini, virtual ini kan. Nah, itu PPID-nya yang harus. Padahal waktu buat undang-undang dia nggak berpikir ada pandemi tuh Mbak yang buat undang-undang. Tapi udah berbasis kepada teknologi informasi. Artinya seperti kita sekarang ini kan basisnya teknologi informasi. Hanya itu. Lalu dalam penerapannya adalah online kan. Menyampaikan informasi atau memohon informasi kan bisa dengan online. Teknologi informasi kan. Kalaupun ada yang offline, ya berlaku rumus tadi. Rumus yang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, segala macam rumus-rumus yang itu yang dipakai. Tetapi PPID dalam hal ini, ada atau tidak ada pandemi, basisnya teknologi informasi. Makanya yang kita lihat, start awalnya dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu kan di websitenya badan publik. Di websitenya kementerian lembaga. Masa ada kementerian lembaga yang websitenya sederhana sih Mbak hari gini? Kalau Komisi Informasi sederhana, websitenya wajar-wajar aja misalkan. Atau yang lain. Tapi kan kementerian ya standar-standar lah, artinya tidak harus keren-keren juga sih. Artinya kan yang penting substansinya masuk. Baik. Banyak apa tuh bahasanya tuh, bahasa milenial. Kalau saya kolonial sih, apa kanal ya. Jadi banyak yang bisa dilihat dengan informasi yang dilihat ya Pak ya. Ya, Jet TV kan terlihat rundown acara apa, programnya apa, macam-macam lah bisa dilihat. Baik, kalau gitu. Ya, baik Pak Nara, kita jeda sejenak karena setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang lebih menarik lagi karena tadi beberapa informasi yang kita perbincangkan sangat menarik menurut saya. Jadi Pak Nara jangan kemana-mana dan juga pemirsa tetap di program VVIP.